Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini. Kita tuntaskan malam hari ini yaitu masalah bencana atau musibah. Kemarin yang derek ikut subuh di Ngepuk itu seri kedua, sekarang ini seri ketiga. Sebab kemarin yang ketemu 3 yaitu begini Pak Subuh. Jadi setiap ada musibah atau bencana itu manusia menjadi 3 golongan. Ternyata setelah dari Ngepuk ketemu ada 4 golongan. Berkembang lagi. Ingat waktu di Ngepuk ketika ada bencana, manusia itu satu bencana ini DP Adam DP persekot Adam 2 kartu kuning biar kembali. Ketiga, ujian memang ditunggu untuk kenaikan pangkat. Sementara yang keempat, tidak 1, tidak 2, tidak 3. Yang keempat ini morsalin nemen, maksiatin lotok, tapi gak tahu kena musibah. Itu namanya istidraj, dilulu. Subhanallah. Kadang sampai meninggal tidak kentara. Tapi ndak ono meneh sing di hadirin, itu sebagai pengantar. Jadi setiap ada bencana atau musibah, karena Semeru ini belum rampung. Belum selesai. Ingat pengantar saya, musibah tidak pernah berdiri sendiri. Musibah bencana selalu digandengi dengan laku perbuatan manusia yang keliru. Dalam arti syirik. Lereng Semeru tiap 1 suro dan kawah Bromo itu istiqomah ngelarung sesajen. Bupatinya bagus, pakai bahasa Arab namanya Thoriqul Haq, jalan menuju kebenaran. Tapi bupatinya tidak punya daya untuk nyegah supaya tidak ngelarung sesajen. Sing hebat kemarin para mbak dukun pakai ireng-ireng, celaan ireng, udeng-udengan. Sekarang pada kemana? Ini solong ini pada kemana? Itu ya, baik. Itu pengantar untuk mengingatkan nanti masuk. Hadirin, ketika penduduk masyarakat sudah keterlaluan maksiatnya, curangnya, brengseknya, dan sudah menjadi mendarah mendaging kelakuan keburukannya. Cak Kosim tolong sampean mewakili jawab, sebab Cak Kosim ini saya tobatkan mantan asisten dukun. Kemarin saya dikasih jimat terbaru yaitu jaran goyang. Pengantar Cak Kosim, boleh tidak seseorang berdoa agar Allah segera menurunkan adab kepada penduduk masyarakat yang sudah keterlaluan dan sudah mendarah mendaging? Yes, Cak Kosim. Boleh. Bagus. Boleh. Itu ya, baik. Sing tepat, Muhammadiyah NU itu dakwah, Persis dakwah, LDI dakwah, sing nahyun anil mungkar, duwe cakingan polisi, sebab duwe senjata, duwe power, punya alat begitu, mestinya iya. Anak wong gerubul-gerubul minum, saya nyegah ke situ. Mbak aku ditusuk temenan. Saya tidak punya, kecuali aparat punya
Begitu. Mestinya gandeng. Seperti itu yang digambarkan. Ya, pelan-pelan ya dengan disuguhi beraneka sebab ketika terjadi bencana yang paling banyak adalah azab. Subhanallah. Untuk yang istidrat dilulu hanya 2 di Al-Quran. Untuk yang ujian cuma 1 untuk kenaikan pangkat. Untuk yang ada, ya Allah, kerpean saya ini gak kuat ini. Bisa 12, mungkin tak terus bisa sampai 20 yang ada. Saking bertebaran banyaknya. Ada, betul-betul ada. Begitu. Jadi setiap ada musibah bencana, kita lihat di situ senantiasa ada 3 orang. Yang pertama yang paling banyak waqtaruhu, yakni ada. Yang kedua semakin menyempit, yaitu kartu kuning agar yang mau kembali. Yang ketiga 1 ndili, situ tok. Dalilnya masih situ tok. Ya Allah. Karena kenaikan pangkat, kenaikan iman ini dimiliki hanya beberapa gelintir makhluk manusia yang senantiasa dekat dengan Allah. Seperti itu yang digambarkan. Ya, kita buka pertebaran ada di Al-Quran. Surat Al-A'raf, pertebaran di sana. Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat kita ini ayat kita ini dimulai dari 96. Silakan dicek. Siapa sih? Dipersiapkan. Silakan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri, satu desa, satu kecamatan berbondong-bondong secara serempak beriman dan bertakwa pada Allah, kata Allah, layak mereka akan aku bukakan berbagai macam pintu rezeki, pintu barokah, berbagai macam kebajikan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakannya, fa'akhadnahum, Allah ambil tindakan bima yang sibuk disebabkan ulah mereka, ulah perbuatan mereka. Fa'akhadnahum, Allah ambil tindakan. Seperti itu yang digambarkan. Ya. Baik, lanjut 100. Al-A'raf tetap. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mengusakai suatu negeri sudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami mengendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Hadirin, kata-kata Allah kunci mati itu jangan disalahkan Allah. Mereka sendiri yang kunci mati. Allah itu tinggal ACC itu saja. Allah tinggal meng-ACC. Jadi jangan disalahkan Allah. Oke ya, baik. Jadi jangan menyalahkan Allah. Seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi, Allah nasya wa sabnahu bidunubihim. Kalau penduduk satu negeri mewarisi tentang bumi ini setelah kebaikannya, kelak Allah akan menghukum kepada mereka. Allah mengendaki hukuman jatuh pada mereka. Asabnahum musibah bidunubihim, disebabkan karena ulah dosa manusia. Tidak ada bencana berdiri sendiri, tidak ada. Pasti beriringan dengan kesalahan manusia.
baik kesalahan tangan nebang pohon sehingga banjir maupun kesalahan gak nebang pohon tapi naruh sesajen sehingga langit murka, langit turun. Kapan? Lah kapannya itu jangan ditanya karena itu rahasia. Oke ya, baik. Kita lanjutkan ya. Kita menuju ke belakang ya. Al-A'raf ke belakang ya. Al-A'raf dalam Al-A'raf sederet para nabi dan rasul direkam oleh Allah. Al-A'raf 77-78. Yes. Kemudian mereka sebelah unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Ya, hadirin, nyaris hampir seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dikasih mukjizat kemampuan lebih. Tapi sekarang aneh bin ajaib, kata-kata mukjizat itu sering kita dengar di kampung-kampung, di masyarakat. Tidak benar. Tidak benar. Sangat tidak benar. Mukjizat sudah pensiun. Tidak ada mukjizat. Sebab mukjizat adalah keluar biasaan kepada diri seorang rasul atau nabi untuk mengalahkan penampilan umatnya saat itu. Di zaman Soleh itu mereka pandai memahat gunung segala macam ya. Jadi gunung dipahat, ditutup-tutup segala macam ya. Mungkin bisa juga sebagai tempat tinggal ya. Allah menampilkan bukan pahatan, keluar dari celah gunung tadi itu unta betina. Soleh ngomong, ini unta dari Allah, maknanya mukjizat untuk diriku. Jangan kalian mengganggu. Pesan Soleh, jangan kalian mengganggu. Sebab kelak kalian kalau mengganggu, saya gak bertanggung jawab. Unta itu ono sing duwe, ono sing ngurus. Begitu. Akhirnya mereka bergedut. Temenan tale. Begitu. Temenan tale. Direkam oleh Al-Quran, Al-A'raf. Direkam oleh Al-Quran, Al-A'raf. Berapa tadi? 78. Ya, 77. 77. Saya terangkan dulu. Ya, saya terangkan dulu. Fa'aqarunna qata wa'atau an amri rabbihim. Fa'aqarunna qata wa'atau an amri rabbihim. Mereka menyembelih unta betina wa'atau an amri rabbihim. Wa'atau an amri rabbihim. Subhanallah. Padahal itu sudah keputusan dari Allah. Kata Nabi Soleh, jangan diganggu. Hebatnya, hadirin, hebatnya Al-Quran ini ada yang kritis. Pak Musa di situ kok fa'aqarunna qata. Mereka menyembelih unta. Tolong Cak Qasim diulang sekali lagi. Kemudian enggak, fa'aqaru 77. Hai Soleh. Nah, mereka menyembelih unta. Kemudian mereka sebelah unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Cukup. Bukti ilmiah orang yang kritis, ayat ini kacau. Ayat ini kacau. Kacaunya bagaimana? Sebab unta itu tidak butuh dipotong orang banyak. Lah ini mereka nyembelih unta, kan berarti gak cocok. Saya ada di Mina tanggal 10, unta itu disembelih, unta itu baris, si nyembelih wong sitok tok. Gaya temes, gaya alat kecil. Unta yang mangklung itu diumpuk ini tok. Umpuk. Tambah pendek, lep, sudah. Makanya Nabi waktu di Mina, ya Nabi itu bisa
bisa sampai 35 sampai 40. Sampai total itu 67. Selebihnya diserahkan Ali. Nyembelih otak sing soro betetane, nyembelihnya itu gak dijegal, gak apa, gak dicekeli, ya. Nganggu. Lho wis. Darah muncul. Cus, gak suwe ditembak. Ngulitane sak piturute iki sing suwe. Nek perkara motong. Ini orang banyak. Apa maknanya ini? Sing keplok-keplok sing delok akeh, padha wae. Paham? Kenek. Kenek. Yang nangkap Kenek semuanya ikut terlibat. Ikut terlibat. Subhanallah. Makanya kalau ada kemungkaran, Anda jangan ikut. Dok TV ada kemungkaran, tumpuk dia ada pindah channel, jika nggak no. Atau Pindah channel. Iya, kayak apa sih nonton kesyirikan? Pindah channel. Sampai ini kena gigi, fa'akarun naqata. Dan mereka berlaku angkuh sombong sambil beketut. Apa beketutnya? Waqalu, mereka serentak, ya Soleh, hai Soleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Nek pancen omonganmu temenan ono, tekakno saiki mumpung wong iki. Mumpung wong ngelumpuk kabeh. Tekakno le. Nek pancene bener omonganmu. Dadi sing keplok-keplok, ana sing mainan HP mek delok ngene. Kena kabeh. Karena mereka menyetujui. Bagus. Keren. Apa aja ini Anda bawa pulang? Kalau ada kemungkaran, nek sampean gak iso nyegah, nyingkir aja nunggu. Sebab kok kene. Persoalan kene. Paham enggak? Persoalan kene. Jadi sekali lagi, sing keplok-keplok sing delok sak pirang-pirang. Sorak-sore ngapokno soleh lule ya apa? Mati untukmu. Dibedeti are-are. Iya. Adik nantang, ayo tekakno. Mohon maaf ya, Allah tidak bisa didikte, sesaat itu tidak bisa. Nunggu nanti malam. Kena apa kok malam? Sebab kalau malam mereka tidur nyenyak pulas, nyaris tidak bisa menghindar. Tsunami Aceh itu 6:30. Lapo kok gak subuh mau lapo? Nek subuh kalau wong nang pinggir laut, dudulan gaibal segala macam, ana sing bergendak ria, ana sing ngandok soto. Itu minggu pagi. Lho kok gak subuh mau? Kok nunggu duha? Kok nunggu banyak orang di ya Allah. Oh ya. Kenapa Aceh disikat seperti itu padahal terkenal dengan serambi Mekah? Ratusan tahun Aceh istiqomah menanam ganja. Begitu. Kenapa Jogja dulu diguncang oleh gempa? Jelas? Iya. Sebab Zainuddin MZ ceramah di stadion, adik ngomong Nyai Loro Kidul gawe jilbaban, lah makan orang muring di jilbaban. Sudah ya, baik. Membuktikan Allah tidak bisa didikte. Lanjut 78. Allah tidak bisa didikte. karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Fa'adat umur rajfa, mereka ditimpa oleh gempa, fasbahu fi darihim jathimin. Butuh mereka pulang di rumah masing-masing, istirahat tidur nyenyak. Kena kabeh. Ya ada gempa waktu itu lagi Melayu ya. Pada waktu delok keplok-keplok kemana iso Melayu, nanti siang hari. Kalau sudah di rumah habis. Nyunyut total habis kena. Nyaris tidak ada yang bisa lari dari kenyataan. Itu ya. Baik. Jadi Quran ini sering diprotes sama orang yang tidak paham secara kenyataan. Pak Musa nyembelih unta itu satu orang. Tapi di Al-Quran mereka kan berarti banyak.
Paham ya? Jadi si keplok-keplok itu melu menyetujui. Di Al-Quran ada perang urat saraf sekitar tahun 80-an. Seorang profesor ahli Al-Quran di bidang tafsir itu mencoba untuk mereka-reka dengan akalnya. Di Al-Quran itu kelebihan satu huruf. Dia protes. Tapi bukan ilmuwan tafsir. Dia protes. Sebab lebah, tawon itu ittakhadat baitan. Ada taknya yang mati, ittakhadat baitan. Berarti betina yang bikin rumah. Dia protes. Akhirnya yang mampu menjawab kalangan ilmuwan Karl Friedrich dari Austria yang meneliti tawon kurang lebih 15 tahun. Pembuktian secara ilmiah memang yang bikin rumah itu perempuan, betina. Baru ulama tafsir Mesir ini nangis, ketekuk. Oh, si lanang lapo, si lanang ratu, detik-detik tau, detik-detik. Ketok ini ditur Madura, bojo papat kok dodol pucak, kok dodol lopo dek dhewe kok medor. Aduh. Oke ya. Baik. Jadi Allah nggak bisa didikte sesuai dengan standar SOP yang Allah punya. Oke ya. Baik. Sekarang jangan saya geser Al-A'raf 90-91. Yes. Tetap masih hukuman. Tetap yang namanya hukuman. Pemuka-pemuka Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin, Nabi Syuaib ini hidup di perlintasan jalan raya. Kalau orang Yaman melintasi, kalau kau mau ke mana, arah utara, melewati Mekah untuk ke, dulu Nabi pernah dagang ke Syam, ya. Jadi Syuaib ini di lintasan dilalui orang. Kaumnya Syuaib sama Syuaib diweling. Kamu kalau nimbang, timbanganmu satu, kon dikulaan yang gawe iku, kon didodol yang gawe iku. Ternyata kaumnya Syuaib selalu punya timbangan dua. Nek kulaan gawe iki, nek dodol gawe iki. Ternyata konangan sama Syuaib, dipesan sama Syuaib. Kamu tidak usah gede, itu nyalai hati nurani. Mereka punya hak jawab. Bro, kon nurut Syuaib. Gak kira soge, wong Syuaib dhewe ku melarat. Hebat ya. Begitu. Allahu Akbar. Jangan kau mengurangi timbangan yang bisa ditimbang, jangan kau mengurangi meteran yang bisa dimeter, jangan mengurangi aspal. Ya Allah. Teks. Mana Pulau Jawa sing gak bergelombang? Jadi ini alasannya sawahnya kendaraan gede-gede. Nah gede-gede gak kon timbang dong, ini jembatan timbang supaya sesuai dengan jembatan timbang pernah laku. Tekan ndukur sopir duncali korek. Durune ora duwe tuk kene wis lolos. Lah wong isine bajingan kabeh ngene. Habis sudah, habis. Siapa sing kena? Ya sampean karena aku cili-cili iki kena gelombang. Mereka tergede-gede. Subhanallah. Melebihi tonase. Atau urusan aspalnya kualitas 1 digawe kualitas 4. Makanya begitu ada bencana,
beberapa bupati arep bencana. Sebab tendernya bisa Allah. Gunung Kelur itu dikelilingi 3 kabupaten. Kediri, Blitar, Malang. 3 kabupaten ini ndongakno, ini lulu lantaknya ke kabupatennya miliknya dirinya. Sebab genteng sekolahan kena awu, itu dianggap sudah rusak, padahal seutuh. Targetnya genteng Karangpilang. Pengajuan proposalnya genteng Karangpilang. Sudah ya, baik proposal. Bareng duit wis mudhun, teko ndukur disapu genteng si apika. Genteng Karangpilang mlebu sah. Sopo sih ngomong ini? Kita jamaah teko kono dhewe. Laporan ke saya. Memang kalau ada bencana beberapa gelintir makhluk manusia arep-arep bencana, sehingga 2 mensos masuk penjara. Satu dari P3 zamannya SBY, satunya dari PDI barusan kemarin. Sebab menaikkan harga macam-macam, harga tenda, harga Allah. Itu ya, baik. Waqala malah itu para tokoh, para penggede, boleh jadi uang, boleh jadi pangkat, boleh jadi kedudukan. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, telah berkata para tokoh di zamannya Syuaib yang kafir dari kaumnya Syuaib, la in taba'tum Syuaiban, awakmu nek nurut Syuaib innakum idzal khasirun, rugi. Tuh coba. Apa kalau begitu? Hidup ini hanya 2. Pandangan hidup manusia hanya 2. Urip do dunya tok, apa dunya dan akhirat. Nah itu hidup. Dengan tok. Jadi urip ini tinggal masalahnya, ada yang sementara orang itu hidup hanya urusan dunia tok, dianggap akhirat tidak ada. Artinya tidak penting. Tok gak ketok. Iya. Ada yang orang hidup tawazun, berkeseimbangan, ya dunia ya akhirat. Ini direkam oleh Al-Quran, ya. Direkam oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199. Al-Baqarah 201, 200 dan 201. Nggih, kasih. 200 dan 201. Yes. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Hadirin, ini sisa model haji jahiliyah. Jadi mereka ketika wukuf di Padang Arafah atau nanti mabit di Mina, itu mereka tidak berzikir kepada Allah, saling membanggakan orang tuanya. Konro wong tuaku, duwe PT, duwe seleb, duwe CV, dengkulmu copot, duwe macam-macam. Jadi waktu yang senggang itu dipakai gedabrus mengunggulkan dunya brono. Saya bentuk Allah ini ya bentuk ya Pak. Yang ini dipotong. Wa ma fil akhirat min khalaq, akhiratnya kosong. Akhiratnya kosong. Nanti lain waktu kita kaji. Dunya brono sing sampean duwe ya Allah. Oh ya. Dunya nek kena banjir ya entek, sampean sing urip. Atau dunya ini sing tetep foto, sampean sing kepundhut. Sudah selesai. Rampung sudah. Sudah rampung. Selesai. Habis. Macam orang seperti ini banyak, makanya Quran mendahulukan. Ya kayak ini loh potongan itu. Mulai zaman ini
zaman Jahiliyah Nabi Muhammad yang ini saling membanggakan, ya Allah, kalau direnang makin tak cat nunggonmu, gawe cat mawar, nggonmu gak dulu, wah, ayo. Sampai sekali waktu udah mulai jalan raya itu masih gede kan, ya, jalan raya setengah jam ya, sampai delok ya, melakukan bis, melakukan apa, sampai delok, kemilau itu kan ukuran cat, oh cuma cat, ya cat, mau dikelondoi kan, dikelupas dulu ya, sampai ini dok ya, subhan, tadi dipakai wiritan, saya kan nyanggok di masjid. Parkiran nih masjidnya, terus ketemu sama dianya, saya melakukan tembak-tembak, oh gawa hari ini dijaga titip no kata gawa uri, yo, rone aku melaku, konangan, kok bisa duwe ilmu ngilang mana ya gak di, ya, baik, jadi hadirin. Kebanyakan orang seperti itu. Sampai delok uang, sampai delok 5 menit wis ketok. Oh, kira-kira situ jam. Jam dia dino mampir nang ngono. Ya Allah, doroku manak kok. Dor. Nek gak kosin, sampe kayak kafan. Maesa. Oh, nah, akhiratnya kosong, hidup. Al-Baqarah 201. Yes, silakan. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulama sepakat inilah doa sabu jagat. Wa minhum, dan di antara mereka mayyaqulu, ada yang berdoa, ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Gusti pinaringan di dunia ini sederet kebajikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun sederet kebajikan. Ndak itu tok Gusti, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari adab neraka. Mohon maaf ya, saya hidup di Lamongan tahun 60, 70, saya hidup di sana. Ini dipakai hujan, tadi itu diulang di masjid. Rugi dunia gak tadi apa, ya Allah. Iki mae senok gogronya, ya Allah. Kurang ajar senok. Senok kegero di ayat 3 oleh itu. Wong senok itu sekolah itu Saudi. Waktu itu berubah namanya Gofar Ismail. Ini senok, ini kelakuan senok. Dilebokno nang desa-desa. Rugi dondonya gak jadi apa, rugi akhir bakal cilaka. Sekilas bener. Barang aku teko Lamongan nyantri nang Gresik sekolah di Muhammadiyah. Eluk. Wesen lho brek. Waktu itu saya bolak-balik mimpin gawe mik. Iya. Gak kedosan ta. Rugi dondonya gak jadi apa. Apa-apa, rugi dondonya kok gak jadi apa. Rugi akhirat bakal cilaka. Karepe seneng. Kok niku ndak masjid ae ngatamna Quran, wiritan. Wae cocok tanam melu aku. Nek panen aja urus, aku sing urus. Seneng iku. Makane gawe rel gawe apa iku sampe nek perlu ndok kene iki 1000 tahun. Jawa Timur sing mimpin Father kelas seneng itu di Batavia, di Jakarta. Allah subhanahu wa ta'ala. Senang, kata guru saya Ustaz Abdul Rahim Nur Almarhum, tidak tahu dia urutnya dari mana, ceritanya dari mana. Senuk itu kalau Jumatan di Surabaya pernah mampir di Apel, pernah mampir di Kemayoran, pernah. Dua ini yang ceritakan guru saya. Untuk apa mampir Jumatan? Nah itu Jumatan, orang kafir kok Jumatan, sampel. Ya dempis dong di pojok waktu khotbah. Ndak parkiran.
Begitu sholat rampung, tidak ada sholat sunnah, sendok langsung ke mimbar, sebelah mimbar, langsung. Gak sorban, kupluk. Saudara-saudara, saya ditakdirkan Allah dari bangsa Eropa. Saya ditakdirkan menjajah kalian bangsa Asia. Coba omongan ini. Ya Allah, membalikkan fakta. Sungguh jelas. Sorbana, lo wong yo manduk-manduk ape wong. Adik bangir bisa ngarapi kaya ngono. Jelas? Iya. Lo ini ngelontok ini. Ini loh. Apa? Hadis itu kan nggak salah 3.500. Sendok. Tadi Profesor Yayan Pitu itu sendok kayak situ toh. Karena dia di Mekah 9 tahun. Dalam rangka meluluhkan Aceh, maunya si pemerintah Hindia Belanda. Subhanallah. Hebatnya di Padang ada tanaman kopi khusus kanggo Ratu Juliana. Tanahnya ini bisa untuk khusus untuk kopi banyak sekali. Itu tidak boleh orang lain. Dikirim ke Belanda untuk ratunya. Subhanallah. Sing nganggur awak dhewe. Subhanallah. Ngapunten nggih. Belanda ini itu ngerampok aslinya. Itu ngerampok namanya. Cuma awak dhewe gak wani. Wani ini ya akhir-akhir ya ada pemberontakan itu. Oke ya, baik. Jadi kita diharapkan selalu berdoa singkat, namanya doa sapu jagat. Oleh Allah ditaruh yang 201, sebab yang kebanyakan yang 200. Potongannya orang itu hanya hidup di dunia. Tok. Di balik itu tidak ada hidup. Karpe ngono. Jadi matine sapi mati ya dianggap podo. Sapi mati selesai. Sapi mati mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya dulu suatu di dunia. Kan begitu. Jelas ya? Jadi beda sapi mati sama sapi yang mati. Ada sederet urusan ya. Subhanallah. Sekarang yang tadi 90 sama 91 ya. Sekarang Cak Wasim 91 Al-Araf. Kemudian ya. Kemudian mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat berkelipangan di dalam rumah-rumah mereka. Kalau kalian nurut Syuaib, Anda di dunia rugi. Kapan gempa ini turun? Malam hari. Subhanallah. Gempa. Fa'adat umur rajfa, mereka ditimpa gempa. Fasbahu fi darihim jathimin, mereka bergelimpangan di tempat kediaman rumah masing-masing. Suebnya kemana? Mohon maaf, di WA sama malaikat nyingkir. Tidak di situ. Diwaca WA ini, oh nyingkir. Orang yang seiman dengan Sueb aman, terselamatkan, tidak di situ. Jelas ya? Baik. Seperti itu yang digambarkan. Iya. Sekarang Anda disuguhi Hud, surat Hud. Surat Hud. Hud. Oke. Hud 11:82. Nggih, 81, 82. 82. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhlah azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Hadirin, kalau boleh Pak Musa menggambarkan jam.
malaikat ini bertamu di tempat pamannya Lut. Siapa pamannya Nabi Lut? Ibrahim. Nabi Ibrahim ada di Yerusalem, sementara Lut ponakannya ada di Yordan. Baik. Ketika para malaikat bertamu di tempatnya Nabi Ibrahim, sempat Nabi Ibrahim untuk menghormat tamu, maka segera menyibukkan diri termasuk istrinya untuk menghidangkan sapi muda namanya pedel. Zaman Ibrahim untuk panggangan sapi itu dicepit antara batu dengan batu, sehingga gajinya itu netes, gajinya tidak ikut. Betapa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu sudah bisa higien seperti ini. Jadi batu dua dipanasi, dicepit, baru dikecap. Allah. Begitu dihidangkan, ya begitu dihidangkan, sekelas Nabi Ibrahim yang bapak para nabi agak ada perasaan takut, sebab tangannya gak mau, sudah dibersihkan, tafadhol. Tapi bukan kursi model lesehan Arab, model karpet. Sekelas Nabi Ibrahim, ada isyarat tidak enak. Wong tamu disuguhi koyok ini enake kok gak. Mohon maaf ya, kalau Anda bertamu di Madura, 5 menit Anda tidak mau ngambil, itu Maduranya mak. Nah ini aku ketepaan gak dipangan, tak balik nama nang ngomong nang mburi, lho kok nang apa kan? Ketepaan. Apa orang mburi? Iya. Baru malaikat sadar, tingkah pola Ibrahim sudah mulai agak gelisah. Jangan takut, saya utusan dari Allah, malaikat. Hatinya Ibrahim, kok gak mau ngomong itu? Saiki baru bisa tak ngenek ngomong. Oke ya, baik. Sekelas Nabi Ibrahim ada perasaan takut, itu manusia. Paham ya, manusia. Takut tapi aja diterus ya sebatas sekilas gitu saja. Kalau takut diterus sampai telung dino, apalagi punya mah akut, sudah telepon Cak Wasin. Telepon Cak Wasin. Kapan saya haji? Saya yang bimbing, asisten pembimbing 2002. Iya. Yang laki dilarikan ke rumah sakit Khadijah sepanjang. Yang laki, Maghrib yang laki. Yusufi Covid ini bulan Juli. Iya. Sampai di sana sepertinya di tengah perjalanan sudah ada nunggu, tapi tetap di rumah sakit. Istrinya di rumah, diwakil, ditelepon bahwa suami meninggal. Wes, kini nyantap enggak karena punya mak aku. Sobo gak kuat dilarikan ke rumah sakit yang sama. Dengan perjalanan yo mati suami istri. Mohon maaf. Makanya dulu awal teori menghadapi bencana, jadikan pertolongan sabar dan sholat sebagai modal utama kelak nanti menghadapi ada bencana. Nek sholatmu si ala-ala tuh ketika ada bencana ya mulai iya gulungku iya subhan gulungku begini daya baik. Saya pernah dimarahi sama bebek sama paman. Pak D saya, Lamongan itu Pak D, jadi Mbak. Kalau sini Mbak, tapi Lamongan namanya nyebut Pak D. Dari Karangmenjangan dioper ke RSI, tapi posisinya wis megap-megap wis posisinya. Posisi wis taruh ambulan. Saya di situ di ambulan itu sama bebek saya sama paman saya. Lah mau digawani wong akeh ono nggo asin ono segala macam. Tak unceki tak pangan. Di sini nih gini. Kon kok iso mangan. Kowe iki luwe jenenge. Perkara iki lara ya lara gak apa-apa ya pancene lara.
Lagi luwe terus saya tidak kompromi. Nyeneni saya. Ya Allah. Kok nyeneni? Di RSI telung dino mati. Umpamanya di posisi. Tapi dokter pinter. Resep itu setengah kamar kan. Sing kene nayal-nayal nebus walaupun ono bose. Begitu mayit dilebokno ambulan pulang ke Lamongan, aku gak boleh sih. Aku gak sepeda motor. Ada yang ngomong, awakmu kuat tak? Aku tatak, sing waras aku. Saya tidak ikut ambulan, tetap sepeda. Apa tujuannya? Ono antara lain obat-obat sing ndek meja kuwi akeh sing gak kanggo. Tak balekno tak jaluk duwe. Kowe iki mahasiswa kok. Lah sapa sing ngurus obat iki? Obat sak tubuh. Sapa sing ngurus? Aduh. Ngapunten kalau Anda ketika ada bencana Anda ikut terpuruk, berarti ada bencana juga. Usahakan tatak, tetap tatak. Jelas? Iya, tetap tatak. Sampai sekarang keluarga Pak D saya kalau saya ngeroh obat itu sopo iyo. Sopo sih ngurus sampai roh obat nang rumah sakit mana? Sopo. Biasanya kan rumah sakit yo diringke, ya tinggal mana. Lah ya Allah, tapi mesti bayar. Allah Akbar. Subhanallah. Insyaallah halalan thayyib ya apa itu? Ya Allah. Oke. Baik. Hadirin, seperti yang kita gambarkan, jadi sekelas Ibrahim ada perasaan takut manusia, tapi jangan dilanjutkan terus. Nanti nyantap ke komponen yang lain. Oke ya. Baik. Diskusi Ibrahim dengan para utusan. Para utusan, Anda diutus kemari ke tempat saya merasa terhormat. Apa kira-kira yang perlu disampaikan? Ibrahim ada dua pesan dari langit. Satu, istrimu yang sekarang di balik korden itu ngintip, berdiri ngintip. Mohon maaf, tradisi orang Arab itu kalau ada tamu laki, istri tidak ikut. Saya alami sendiri di sana. Istri tidak boleh ikut. Lah waktu saya bertamu mijet, istri saya di mana? Di tempat sana punya pembantu. Ditemoni sama pembantu sama jerakan perempuan. Saya di tempat ruangan utama. Jadi tidak boleh saling ketemu. Oke ya, saya buktikan di sana. Satu, istrimu yang sekarang di balik korden itu segera hamil. Segera hamil. Kasarannya ngomong, doamu yang puluhan tahun dijawab oleh Allah. Sekarang saya menyampaikan. Oke. Dua, saya habis ini keponakan Ulu di Yordan. Untuk apa? Keputusan dari langit, nanti menjelang subuh ada malapetaka. Ibrahim protes. Para rasul, para utusan, malaikat itu juga rasul, namanya utusan. Bahasa Arabnya juga rasul. Sekali waktu. Oke. Ibrahim mengatakan, minta dimending. Apa tidak bisa ditunda? Jangan-jangan mereka nanti tobat. Para malaikat mengatakan, Ibrahim, waktu ini sudah tidak bisa ditawar, sudah jam D-nya. Paham jam D ya? PKI itu mengatakan jam D, jam pas, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Berarti Ibrahim menawar. Begitu. Setelah dari Nabi Ibrahim, bayangan saya menjelang maghrib. Tapi tidak ada Yordan walaupun ratusan mil malaikat ini ya. Cetek ini tak sudah kuno. Iya. Jelas subhanallah. Bertamu di situ, di Lot, kan begitu. Bertamu di Lot, justru istrinya tambah biang kerok. Bro, lo omaku ketawa
ramuan ganteng-ganteng kon gak rene ta. Tambah woro-woro. Gak istri kurang ajar. Kurang ajar. Iya. Ono rumus no JTV derek gawe kiai. Rumusnya ngene. Bapak-bapak, cok, sampeyan duwe istri cerewet, sing enak dinapakaken. Iya. Dijawab dhek dhewe karo Sukron Jazuli. Dijawab karo dhek dhewe. Tolong ditelateni. Jadi masih cerewet ditelateni. Terus kan jadi istri terus ya. Mosok diplester. Ya, baik. Hadirin, sekarang malaikat tadi menemui Lut di ayat Hud 81. Qalu, para malaikat, ya Lut, hai Lut, inna rusulu rabbika, saya adalah utusan dari Tuhanmu bernama malaikat, la yasilu ilaika, subhanallah, fasri bi alika bikri minal lail. Oleh karena itu segera lari, segera keluar dengan ahlimu di paruh malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan pernah noleh ke belakang sebab di sana ada istrimu, satu-satunya orang yang tertinggal karena dia durhaka. Innahu musibuha ma asabahu. Sesungguhnya musibah yang kelak nanti menimpa malam hari ini, ma asabahum inna mau itu musib. Jatuhnya musibah Lut menjelang subuh. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Makanya sekarang Isya siap-siaplah, segera berangkat nyingkir dari tempat ini, sebab tempat ini tidak layak dihuni oleh manusia. Sunnah. Hadirin, bentuknya ancaman bencana yang ditimpakan oleh kaum Lut mulai Nabi Adam sampai akhir zaman belum pernah terjadi. Seperti Soleh, seperti Su'eb, seperti yang lain, itu gempa, angin gemuruh, angin dingin, bermalam-malam, mereka bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Untuk Lut istimewa. Kenapa kok istimewa? Buminya dijungkir balikkan oleh Allah, sebab mereka menjungkir balikkan akal sehat. Laki-laki mendatangi laki-laki. Istilah sekarang jeruk makan jeruk. Allah marah, mestinya laki ketemu perempuan itu sunatullah, itu waras, wajar, waras standar terukur. Dulu tahun 80, 70, 80-an saya curiga Jawa Timur terselamatkan. Reyok Ponorogo punya warok, punya gemblak. Begitu dilantik jadi warok, punya gemblak. Gemblaknya semakin pangkatnya tertinggi Pak Sugeng, di rumah punya mahasiswa sampai 9. Mahasiswa semua, dibiayai sama dia. Dikasih kamar sendiri-sendiri. Istrinya tidak boleh pulang, tapi tidak boleh disentuh. Begitu dilantik menjadi warok. Liki terus raja lela. Kalau dibalik sama Allah ya. Untung sekarang sudah banyak tobat. Dan saya dapat bocoran, barusan dapat bocoran. Warok yang makan beli itu sebelum perang tanding, sebelum didemonstrasikan, dia ke belakang dulu marani wingit, marani pohon yang di situ untuk minta kepada yang bau rokso, yaitu setan. Saya dan bocor kemarin, karena bapaknya ngelapor, anak itu cerita. Oh gitu, tapi saya diam. Cip, kebongkar terus. Oh, makan beling, makan paku, itu jin. Dia penampilan fisik saja, tapi hakikatnya jin yang melakukan. Kalau jin dimintai pertolongan, pasti minta bayaran, pasti tidak bisa tidak. Tidak ada jin gratis, itu tidak ada. Minta bayaran. Bayarannya apa? Seluruhnya syirik. Seluruh bayarannya syirik, walaupun tidak kentara, walaupun tidak kentara. Contoh, seakan-akan tidak syirik, seakan-akan tidak syirik. Mohon maaf, ya. Kapan hari terjadi di Jawa Tengah, mana yang mau nyebrang ke penjara,
Nusa Kambangan, di sini Cilacap. Di Cilacap itu ada perawan meninggal, ini dijaga sama keluarganya sampai 40 hari karena tali pocongnya dicuri. Begini kan Yosef. Itu rumus model setan. Saya punya rumusnya di majalah Amanah tahun 82. Saya langganan majalah Amanah, istri saya disuruh baca. Tapi berhubung itu menarik, saya kumpulkan sehingga sudah pindah di sini. Allah Akbar. Itu rumusnya paket-paket jin semua. Jadi kalau mau ngilang maka tali pocongnya harus diambil. Tapi syaratnya meninggalnya malam Jumat Legi, perawan tadi. Begitu. Dia rondo kasih itu. Langsung hilang. Nah begini nih semua kan Yosi, paham ya? Oh tali pocong kok dicuri. Oke ya. Kembali ya, sekarang kita buktikan bahwa pembuktian secara nyata buminya oleh Allah dibalik. Hud 82. Yes. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri-negeri itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, maka tatkala jam D-nya sudah tiba, perintah kami balikkan bumi Yordan yang atas ke bawah, yang bawah di atas. 'Aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha. Tidak sekedar itu, kami hujani mereka hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dari sijil, batu yang ada tandanya masing-masing. Allah habis sudah. Bumi dibalik itu wajib mati. Itu sih ditambahin meteor. Ya Allah. Ya. Ini satu-satunya hukuman yang paling mengerikan, yang paling dahsyat selama saya belajar Quran tafsir 35 tahun. Yang paling berat. Karena mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah, Allah marah 2 kali. 1, laki-laki mendatangi laki-laki. 2, kalau itu masal sedunia, keturunan habis. Allah marah di sini.
di Istana Negara ketika Presiden pertama kali Bung Karno menjabat, ada pembicaraan coffee morning pagi antara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, dengan Sunan Nugroho. Kakeknya Gus Dur mencoba untuk berdakwah. Tuan itu hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Sudah selayaknya Tuan masuk Islam. Begitu dakwah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dijawab oleh Senok, nampaknya Pak Yai lupa bahwa Allah telah mengunci mati hati orang kafir. Saya ini kan kafir. Enak ya? Jawaban ini tuh seneng, enak. Sehingga persidangan itu cepet, gak bulet. Gak ini bulet deh. Akhirnya sih gak ngaku soalnya. Nyidang Zulaikha ya seorang raja itu. Ketika Yusuf dipanggil dari penjara mau keluar, jadi Yusuf, "Kak, tolong dijernihkan dulu nama saya. Kenapa saya sampai di penjara? BAP-nya gak jelas." Oke. Akhirnya raja karena kepingin ketemu Yusuf, untuk ramalannya dia diterjemahkan, seluruh istri menteri-menteri dikumpulkan semua. Siapa di antara kalian yang dulu terkait dengan urusan Yusuf? Zulaikha ngajak, "Raja yang mulia, banyaknya aku sing sampel sing budo Yusuf. Apa? Sudah selesai sudah. Lalu sekarang gue, selesai sudah. Tapi ini bulat ya, antara lain. Baik, sekarang kita buktikan kaumnya Nuh, dan Nuh ini paling lama diutus oleh Allah 1000 tahun. 950 itu dakwanya tok. Dakwanya tok 950 tahun, pagi dan sore. Yang diomongkan bertuhankan Allah yang Esa, kan begitu. Oke, baik. Gak ketemu dok musola, ketemu dok pasar, gak ketemu dok pasar, ketemu dok perapatan. Nuh mesti ngomong itu. Gak tahu Nuh ngelayani omongan mereka, gak pernah. Misalnya ke Doro terus Nuh takut, "Piro regane Doro?" Gak ada ngono, gak. Nuh gak katut belas gak katut. Iya, subhanallah. Itu ya, baik. Surat Nuh, surat 71. Nuh, Nabi dan Rasul yang terlama diutus oleh Allah. Surat Nuh, surat 71 ayat 7. Jasin, silakan. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Wa inni kullama ta'utuhum litaghfir lahum, setiap Nuh melewati sekumpulan mereka, Nuh tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, dengan harapan Allah mengampuni mereka, dengan catatan mereka kembali menuju iman yang benar. Sudah ya? Baik. Nuh durung ngomong, seluruhnya sudah begini. Benak jijik ngurungono suara Nuh, pancet gak urung tok sing ndonga. Begini. Dan begini kan berarti Nuh. Masa Allah yang nutup? Paham ya? Kita jangan keliru. Zaman sholat, Pak Musa, Allah durung buka pintu hati saya. Sehingga tak tinggal nyengkir, ada soto menaik. Nah, ya. Saya ketemu seorang bos waktu itu di Samsu kalau nggak salah. Saya ngelasi ngaji di rumahnya. Harganya haji waktu itu nggak sampai 2 juta. Saya mengatakan, Bapak dan Ibu sudah selayaknya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pak Musa, tidak usah ngajari saya untuk berangkat haji, karena di sini belum ada panggilan menuju ke sana.
Atiku durung kretek. Batinku. Lah pancen awakmu kuning-kuning gak urung katokan pendek main golek maneh terus meeting gendaan masa iso apene iki. Si celuk Abah Haji. Berarti sik berat. Paham ya? Iya. Beratnya di situ. Beratnya di situ. Subhanallah. Itu ya. Mereka tuh. Itu dok belum. Baju yang lembre itu ditarik kayak tutupi wajahnya. Lihat Nuh itu benar. Suaranya pertama suara, dua wajah mereka tutup sambil membalikkan badan membelakang. Ya Allah. Ini Nabi terlama diutus oleh Allah di perkampungan. Mohon maaf, tempatnya di Irak. Tempatnya di Irak. Kaumnya kaum apa? Kaumnya kaum apa? Nama? Kaum Nuh. Kaum Nuh. Kan ada kaum Asia, Enggak, kaum Nuh, masih Nuh. Karena baru generasi ketiga. Belum ada Adam, Idris, Nuh. Nah, baru ketiga. Jadi ini kesini banyak misalkan minduan si Aniki. Belum lebihan orang lain, belum ini lo tuh kan di iki ya. Ya. Tadi Nuh ini dari mereka sendiri juga. Boleh jadi sini sana, boleh jadi. Sangat boleh jadi. Oke ya. Baik. Jadi mereka menutup ini dulu suara benci, dua ya. Sudah menutup sambil membalikkan badan. Habis sudah. Katanya ini Allah yang nutup. Apa sih? Wanita. Jelas ya? Baik. Cak menembet tanggal 2 poso. Tanggal 2 April poso. Ada yang belum punya kalender apa hubungan dengan Pak Udan nanti. Insya Allah masih ada sisa. Tanggal 2 April poso. Menit 2020. Nih tanggal 2 April poso. Pak Musa ketok aku tahun ini durung sih. Belum siap poso lho karepe. Kok iso gak sih yang nih riyo kurang dino. Wah, seneng aku belanja pasar turi ya. Kandane riyo seneng. Dikandani poso ku belenggu. Ya Allah. Saya, baik. Seperti itu. Jadi Allah tidak ikut nutup. Allah hanya ACC saja, tanda tangan. Lu apa ini? Ponakane dhewe kok gak lulus. Lah kok nilainya jelek. Kepala sekolah tanda tangan dong. Dinyatakan gak lulus. Tanda tangan atau pindah ke tempat lain. Lanjut, Nuh, tetap Nuh. Lanjut tetap Nuh. Kenapa umatnya Nuh tadi itu Nuh 21? Nuh 21. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai itu dan telah mengikuti orang-orangnya, harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Qala Nuh, berkata Nuh sambat kepada Allah, Rabbi Gusti, innahum asawni, mereka mendurhakaiku, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka hanya saling membanggakan urusan dunia brono dan anak, itu tidak lain menyebabkan mereka hanya rugi baik di dunia maupun di akhirat. Gini loh kasarannya itu. Nuh, awakmu nuturi aku itu kondisi nalar. Wong awakmu nyoki sikme. Ya apa sih? Gak cocok. Kecuali kon iku sugih ta apa sing diandalno. Kon yo anak cak mata aku yo ngono lho, misale ngono ya. Seperti itu gambarannya. Jadi ada pengenyekan begitu. Mohon maaf ya, hampir seluruh nabi orang yang tidak suka itu pakai nasab. Nabi Muhammad keturunan dari Ismail, dari Hajar yang semula budak terdampar di Mesir, bapaknya kalah perang sehingga ditahan oleh Raja Mesir. Begitu Ibrahim dengan Siti Sarah kunjungan ke Mesir, maka dikasih cenderamata hadiah, yaitu Hajar sebagai pembantu bawa pulang. Dulu itu kalau kunjungan dikai wong wedok. Sekarang ya jeruk 1 kilo.
Iya, cendera mata ya. Seperti ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke ya. Baik. Ketika Nabi Muhammad diutus, diurut jalurnya. Muhammad turun sok. Ternyata terakhir notok keturunan Cak Makil. Sopo ibu Makil? Hajar budak. Selesai sudah pembantu. Kok umpama Nabi terakhir turunan Ishak? Monggo. Orang Yahudi, orang Nasrani di Mekah, di Madinah, bangga. Itu jalur saya. Wong saya ini jalur dari Sarah. Yahudi kan banyak dari jalur Sarah, dari Subhan. Berhubung Cak Mail, ya sudah. Tadi sing diurus itu turunan, bukan kebenaran dari. Iya. Hadirin, ini pernah puluhan tahun teori ini dipakai Pak Harto. Jadi kalau mbahnya PKI punya cucu yang waktu itu kelahirannya katakan tahun 70 gak menangi PKI, tapi karena mbahnya PKI ada stempel cap jempol di kelurahan sampai kepet kayak sebagai negeri cucunya. Jelas? Itu teori ini pernah dipakai Pak Harto. Berdasarkan keturunan. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi Nuh sambat kepada Allah. Ngapunten nggih. Sampeyan tiru sambat iki ya nang Allah. Karo Allah dilayani. Ojo sambat nang para tuwa. Jare para tuwa. Kok niku yo sepeda motor wingi aku sing kei DP. Saiki macet 2 bulan njaluk aku maneh. Anakku wis konpek. Ge jaluk maneh. Para tuwa bolak-balik sambat iku yo mulus dodo iya. Tapi ning Allah disambati. Mau tunggu karena keterbatasan, sangat terbatas. Jelas ya, begitu. Akhirnya orang tua punya kesimpulan, duwe mantu situ kebacut, ajur. Ya, baik. Sekarang saya singkat saja. Ya, Nuh 25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Mimma khati'atihim, disebabkan karena ulah dosa mereka membangkang kepada Nuh, uhriku, ditenggelamkan. Ya Allah. Fadkhilu naro. Jadi kaumnya Nuh ini yang bangkang itu kena 2 kali, kena banjir kelelep, nanti kelelep di neraka, jadi 2 kali kelelep, 2 kali kelelep, subhanallah, 2 kali kelelep. Nuh di situ yang di tempat banjir, cuma Nuh dari perahu, Nuh ada perahu, di sore Nuh ini ada ini, di sore ada, tapi Nuh dari perahu. Allah Akbar. Diterus no omongan ini. Banyak banjir. Lo masjid ini perahu nang no. Nang masjid. Sampeyan delok nang Semeru, ngumpul nang masjid kabeh. Wingi-wingi delok masjid bener. Saiki turu nang masjid. Depro nang masjid. Semeru, sampeyan delok. Wingi-wingi delok masjid iku koyo swarga. Bareng saiki turu nang masjid. Bareng nang masjid. Ngono jadi malaikat. Raimu gak izin aku ngomong. Ya Allah. Ngono ya Allah kira-kira. Sekarang di masjid. Jelas? Lah wong bangunannya belum rampung. Sampai riyo-riyo boleh jadi baru mau dihuni, baru bisa. Iya. Subhanallah. Jadi disebabkan karena ulah dosa manusia, maka ditenggelamkan oleh Allah. Bencana tidak berdiri sendiri, pasti ada sebab yang mengiring, pasti. Ini rumus Quran. Jadi mereka kena 2 kali. Uhriku fadkhilu naro. Ditenggelamkan, kelak nanti masuk neraka. Dan kalian tidak dapat penolong sedikit pun. Subhanallah. Waktu itu Nuh mabuk kepayang. Apa maksudnya? Mabuk kepayang. Nuh larut anak kandung
darah daging Kan'an. Kok gak melu ke perahu? Renang. Nah kemari tempat orang beriman. Ayah, aku gak ikut sampai sana ada gunung. Jereno. Nah ini bukan air biasa, air ada. Belum sampai ke gunung disapu oleh gulungan ombak, lem di mata Nuh sendiri. Nuh kelihatan. Saat itu Nuh mencoba untuk berKKN ria dengan Tuhan. Gusti, saya minta satu saja. Saya berdakwah sudah 950 tahun. Mosok saya mencoba DP KKN teman-teman dengan mosok gagal Gusti. Jangan perkenankan satu-satunya itu. Kalau istri silakan karena bukan darah daging. Tapi itu darah daging saya. Walaupun meninggal, perkenankan nanti kelak nanti di sana dihisab, dimasukkan ke dalam orang beriman yang di perahu ini Gusti. Kalau uji, Nuh, kono aja pura-pura bodoh, ngono aja. Nek kon terus no, kamu nanti jadi orang yang Allah. Akhirnya Nuh langsung spontan, ya Allah Gusti, ngapunten saya salah. Kalau panjenengan tidak ngampuni saya jelas menjadi orang rugi. Begitu, Nabi itu begitu ditegur salah langsung. Awak dhewe njaluk sepuro ngenteni riya. Di sini kalimat mujarabnya Nuh berlaku. Jadi Nuh tadi nyoba KKN, dakwah 950 tahun, kadek ayaran. Nyoba KKN sitok kan. Karena sing ndukur diseneni dibentak. Jelas? Iya. Ini anak gubernur Edi Rahmayadi digelir pelatih bowling iya. Sekarang dia biliar. Sekarang diajukan ke kepolisian ini. Bab dijebir dok ngarep wong akeh tadi malu gitu ya. Oke, baik. Nuh berdoa dengan kalimat pamungkas. Surat Nuh 26. Yes. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Wa qala Nuh berkata, Rabbi Gusti, la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan ada seorang pun yang kafir ini tinggal di muka bumi ya Gusti. Kelak nanti mereka menurunkan yang bejat lagi. Jangan sapu, jangan tek. Doa gini dulu. Tapi kafir wis nemen dodro apa itu? Dodronya itu wis mendarah mendaging wis nontok. Boleh diperkenankan. Jelas ya? Begitu. Itu gambaran. Oke. Sekarang Anda disuguhi itu tadi semuanya adalah ancaman atau hukuman. Sekarang Anda disuguhi dengan peringatan kartu kuning. Surat Ar-Rum 30 ayat 41. Rum Ayat 31. Ayat 41. Nggih. 41. Nggih. Silakan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pak Sugeng, hanya ayat ini yang mengingatkan supaya kembali. Hanya ayat ini saja. Hanya satu-satu. Dharal fasadi fil barri wal bahr, telah nampak di darat maupun di laut, bima kasabat aydin nas, itu semua bencana disebabkan oleh ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi, agar mereka merasakan sebagian kecil akibat dari hukuman Allah. Amilu, karena perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Kartu kuning, syukur gelem kembali. Tapi ini kartu kuning 2 kali merah. Ini iso ojo sampai 2 kali. Jadi begitu kuning tobat. Ini bal-balan kuning 2 kali merah. Kemarin di Singapura kena 3 kartu merah ya. Sehingga anu menang ya, Indonesia menang. Ya, baik. Sekarang menjelang akhir
Bencana ditunggu oleh seorang nabi, oleh para nabi, sebab merupakan ujian kenaikan pangkat, kenaikan tingkat. Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124. Silakan. Silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keluargaku, keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat waktu itu ada peristiwa besar. Seorang nabi bernama Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahun, seluruhnya disempurnakan oleh Ibrahim tanpa ada yang cacat. Bahasa sekarang perfeksionisme. Bahasa kampus namanya cum laude atau summa cum laude, terbaik. Di sini tidak dirinci, tidak dijelaskan ujian itu apa saja. Tapi sejarah memberikan catatan. 1 puluhan tahun istri pertama tidak punya anak. Ibrahim lulus walaupun tidak punya anak. Lulusnya di mana? Gak tahu nang dukun. Gak di nang dukun. Paham? Ini berarti lulus. 2, usia 89 ada perintah untuk sunat. Sunat dari ya Allah. Sunat. Sing paling berat ketiga. Begitu Ismail antara madrasah kelas 5, kelas 6 disuruh nyembelih di tempat bukit yang agak tinggi, tempatnya di Mina. Letaknya dari Mekah, jauhnya arah ke timur 5 kilo. Tempat itu sudah tak kunjung. Subhanallah. Kenapa tidak disembelih di dekat Ka'bah? Sebab ada hajat. Seorang ibu ndelok anak sing kaya urip disembelih ku ya apa sih? Jerit. Untuk menyingkirkan maka harus digelendeng ke arah timur. Sing kanan nyekel pedang, sing kiri atau boleh jadi sing kiri nyekel pedang, sing kanan nyangking Ismail. Untungnya kalau ada polisi, ada polisi ditakut kena pasal. Lapor gor anakku, oh kena pasal pembunuhan. Boleh kasih itu? Jelas? Allah. Di tempat ketinggian ada momen anunya, petilasannya ada. Subhanallah. Ada tubuhnya, kecil, ya, di tempat ketinggian. Saya membayangkan, kenapa jaraknya kok 5 kilo dan pakai naik. Ibrahim, perintah Allah ditempuh dengan cara yang sulit. Hampir seluruh nabi itu melaksanakan perintah itu mesti sulit-sulit. Awak dewi sebagai umatnya itu ya seentek-entek saja. Sholat tahajud sunnah, dan nabi wajib. Jelas? Nabi tidak boleh menerima zakat. Hadiah boleh. Begitu. Ustadz Muhammadiyah kebetulan kesmin. Sholat itu adha, tak boleh ngenteni nek jalan sepeda ora daging 2 kilo. Ya Allah. Aduh. Ujian Ibrahim ini ujian berat untuk kenaikan derajat keimanan dan ketakwaan. Tapi ini kelasnya kelas para nabi, rasul, orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang senantiasa takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah. Berat banget. Nah, sekarang keluar dari 3. Gak adab, tidak kartu kuning, tidak ujian.
bolak-balik maksiat, tapi urip kok enak. Secara lahir enak terus. Sampai mati sing ngelajat terus rapi-rapi. Baik. Mohon maaf ya, orang meninggal baik itu jangan dilihat yang mengantarkan. Gomblo itu yang mengantarkan itu berkilo-kilo. Gomblo penyanyi. Bendera kibar, bendera itu berkilo-kilo. Berkilo-kilo. Tapi apakah menjamin? Anda jawab, yang mengantarkan Nabi meninggal berapa orang? Bagus, nggak diantar 100. Karena meninggal di situ, nggak apa diantar. Bagus. Karena gara-gara tadi urusan untung tuh tadi cerdas. Nggak ada yang nganter. Meninggalnya Senin hari subuh. Senin geletak, Selasa sih tetap geletak karena pemimpin umat belum ada. Baru Rebo duha, baru ketemu Abu Bakar, baru dimakamkan. Ali ikut memandikan. Kata Ali, ya Allah, beliaunya ini waktu si hidup wah, meninggalnya juga wah. Subhanallah. Jelas ya? Oh, Subhanallah. Rasul bilang, kalau jangan semua di luar nunggu, iya. Berapa kecingnya Rasulullah di makam itu? Segini, 4 digit jari. Segini. Beliau Rasul, ya Rasul di sini Umar. Jadi pas pundaknya Rasul di sini Umar. Abu Bakar. Di sini pundaknya Abu Bakar, baru Umar di pundaknya. Jadi orang 3 begini. 3. Seluruhnya segini. Ini ditiru ke Madaklan di Jogja. Segini. Lo tak ukur dengan digit jari saya 4 tahun. Dan di makam Rasul nggak ada batu nisan. Yang belum batu cilik berada pas di kepala. Nggak pakai dibalut nama, nggak pakai dicat, nggak pakai dikapur. Nori dewi kayak lampu, kayak juruji. Gak suwe Anda pensiun tadi juru kunci nomor ya Allah. Ya Allah. Boleh didol ya, jual. Baik, sekarang menuju paling akhir, istidraj, dilulu oleh Allah. Surat 7 182 Al-A'raf. Nggih, 100. Nggih. Silakan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Walladzina kadzabu biayatina, dan mereka yang senantiasa mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum, tak ulur hidup mereka min haitsu la ya'lamun, dari sudut pandang mereka yang tidak memahami. Sampai di ulur layangan itu yo. Tambah dulu. Notok benang entek pedot. Dadi jungkel tambah dulu. Kok mau pedot diulur yo kene, iki gulungane sakit, ya paling nek iki diulur sampai benang entek. Tapi mereka tidak sadar. Allah sanas tadriju taul. Taul. Kurang apa kok? Tak kayak. Tapi justru semakin kaya di situ membengkeki dia. What is membengkeki? Jadi nyelempong dirinya semakin tambah maksiat. Nek gak duwe gak rabian. Bareng duwe gak rabian to ya gendahan darah. Wong iki ne apa? Jelas? Lha iki ne apa aja? Siapa laki-laki Indonesia yang paling beruntung? Oke, jawabannya.
Pak Karno, kalau zaman kuno makuno dulu, saya jawab ya, saya jawab. Istrinya Vanessa suaminya Vanessa. Lah Vanessa itu laku 80, laku dulu kan gak tahu bayar. Allah. Barusan ketangkep lagi CA, harganya 30 juta. Allah. Subhanallah. Tahu loh. Pegawai negeri enggak, wirausaha itu. Atau kalau pegawai negeri harus korupsi. Masa sekali bayari setengah jam 30 juta itu apa sih? Allah. Subhanallah. 30 juta itu dikulakno kambing oleh piro sakan. Nomai Kak Karno Dikulakno kain kafan. ini apa? Allah. Sanastadrijuhum, ini yang paling takut kita. Sebab gak kroso, gak umongso diulur. Semakin begitu persis sepeda motor. Pak mau laku 20, le ojo 20 awak wis 60. 50 kan lho. Pak laku 50, bis-bis tak salimi kabeh. Iya. Ojo 50 le, wong awakmu ya wis terampil ngono. 10. 10 waduh Pak, bis-bis truk-truk sing mandek-mandek tak salimi kabeh. Terakhir iki Bapak Kualon. Le, speedo niku entekno 120 iku entekno. Barang entek luncak habis. Gara-gara kena gobongan tadi 30 gak apa-apa, 50 gak apa-apa, 20 gak apa-apa, 80 gak apa-apa, 100 gak apa-apa. Speedo ditotokno entek, wedhus nyabrak. Total Habis. Ya nek wedhus nyabrak, mohon ngapunten ya. Si untung gak wasih. Lah kan ditelepon suruh kain kafan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nggih. Berapa